Halo guys, kembali lagi kita membahas fakta mitos tentang Dewi Athena di atas awan melampaui langit biru yang tak terjamah manusia. Berdirilah Gunung Olympus, tempat para dewa bersemayam. Dan di antara mereka ada satu nama yang tak pernah tenggelam oleh waktu. Athena, Dewi kebijaksanaan, Dewi strategi perang, pelindung peradaban manusia. Namun kisahnya bukan sekadar legenda. Ia adalah perjalanan panjang dari mitos kuno hingga dunia modern. Sebelum Athena lahir, dunia para dewa diliputi ketakutan. Raja para dewa Zeus menerima ramalan mengerikan. Anak yang lahir dari Metis akan melampaui ayahnya. Takut kehilangan tahtanya, Zeus menelan Metis. Ia mengira takdir telah ia hancurkan. Namun takdir tidak pernah bisa ditelan. Hari-hari berlalu, lalu tiba saatnya. Langit berubah gelap, petir menyambar tanpa henti. Zeus memegangi kepalanya. Rasa sakitnya tak tertahankan. Ia memerintahkan Hephaestus membelah kepalanya dengan kapak ilahi. Dan dari celah cahaya itu keluarlah Athena, bukan bayi, bukan anak kecil. Ia muncul sebagai wanita dewasa bersenjata lengkap mengenakan zirah emas berkilau, mata setajam tombaknya. Ia berteriak perang, Olympus gemetar. Dewi yang lahir bukan dari rahim, tetapi dari pikiran. Di tanah Atika manusia mencari pelindung. Dua dewa maju. Poseidon, penguasa lautan, menghantam bumi dengan trisulanya. Air menyembur tinggi, namun asin. Kemudian Athena melangkah. Ia menancapkan tombaknya ke tanah. Dari sana tumbuh pohon zaitun, sederhana, tenang, namun memberi makanan, minyak, cahaya, dan kayu. Manusia memilih Athena. Sejak saat itu, kota itu dinamai Athena. Di puncak Akropolis dibangun kuil megah, Parthenon. Ketika perang Troya pecah, para dewa berpihak. Athena berdiri di sisi Yunani. Namun ia tak memimpin dengan kemarahan, ia membimbing dengan strategi. Ia membisikkan ide kepada Odysseus, sebuah kuda kayu raksasa, sebuah tipu daya, sebuah taktik yang akan mengubah sejarah. Dan Troya pun runtuh, bukan oleh kekuatan kasar, tapi oleh kecerdasan. Athena mengajarkan satu hal, perang dimenangkan oleh pikiran. Athena membimbing banyak pahlawan. Ia membantu Perseus menghadapi Medusa. Ia memberi perisai mengilap agar Perseus tak perlu menatap monster itu langsung. Ia membantu Herakles dalam tugas beratnya. Ia tidak pernah bertarung sembarangan. Ia membimbing, mengatur, mengamati, seperti seorang jenderal di balik layar. Di kota yang menyandang namanya, filsafat berkembang. Sokrates bertanya, Plato menulis, Aristoteles berpikir semua tumbuh di tanah yang dilindungi Athena. Disinilah demokrasi lahir. Disinilah manusia belajar bahwa kekuatan bukan hanya pedang tetapi suara rakyat. Athena menjadi lambang kecerdasan kolektif manusia. Ketika Romawi bangkit, mereka mengadopsi para dewa Yunani. Athena dikenal sebagai Minerva. Namanya berubah, namun jiwanya tetap sama. Ia tetap menjadi simbol ilmu pengetahuan dan seni. Saat Eropa memasuki masa kebangkitan seni, patung dan lukisan Athena kembali menghiasi istana dan universitas. Ia menjadi simbol pencerahan. Ilmuwan dan seniman melihatnya sebagai metafora rasio. Athena tidak lagi disembah sebagai dewi. Ia disembah sebagai ide. Abad ke-20 dan 21 membawa Athena ke layar kaca. Dalam film seperti Clash of the Titans, ia muncul sebagai pelindung manusia. Dalam seri game God of War, ia digambarkan lebih kompleks, cerdas, manipulatif, misterius. Ia hidup dalam novel fantasi, komik, bahkan simbol universitas dan lembaga hukum. Ia tak lagi tinggal di Olympus. Ia tinggal di imajinasi manusia. Di era modern, Athena menjadi simbol perempuan kuat. Ia tidak digambarkan sesosok pasif, ia memimpin. Ia merancang strategi, ia berdiri sejajar dengan para dewa pria. Dalam dunia yang terus mencari keseimbangan gender, Athena menjadi ikon bahwa kekuatan dan bijaksanaan tidak memilih jenis kelamin. Dari kepala Zeus, ke kota Athena, ke Romawi, ke lukisan Renaissance, ke layar bioskop dan konsol game, Athena tidak pernah mati. Ia berevolusi, ia menjadi lebih dari sekadar dewi, ia menjadi gagasan abadi. Dan selama manusia masih menghargai kebijaksanaan di atas kekerasan, nama Athena akan terus menggema. Di sebuah desa kecil di Lydia, hiduplah seorang penenun muda bernama Arachne. Tangannya begitu lincah, benangnya begitu sempurna, hingga orang-orang berkata bahwa karyanya bahkan melampaui sang dewi sendiri. Dan itulah kesalahannya. Aku lebih hebat dari Athena, katanya dengan bangga. Kabar itu sampai ke telinga Athena. Sang dewi turun ke bumi, menyamar sebagai wanita tua, memberi Arachne kesempatan untuk menarik ucapannya. Namun kesombongan membutakan. Arachne menantang sang dewi dalam lomba menenun. Mereka mulai bekerja. Athena menenun kisah kejayaan para dewa. Arachne menenun kesalahan dan kelemahan para dewa. Dan hasilnya, karya Arachne sempurna, tanpa cacat.
Athena murka bukan karena kalah, tetapi karena manusia berani merendahkan Olympus. Dalam amarahnya, Athena mengubah Arachne menjadi laba-laba. Sejak itu, laba-laba menenun selamanya. Pelajaran pahit tertulis dalam kisah itu. Bakat tanpa kerendahan hati adalah kehancuran. Banyak yang mengenal kisah Medusa sebagai monster. Namun sedikit yang tahu sisi lain. Medusa dahulu adalah wanita cantik, pendeta setia Athena. Namun suatu hari, Poseidon menodainya di dalam kuil si Athena. Dan Athena menghukum Medusa. Ia mengubah rambutnya menjadi ular, tatapannya menjadi kutukan batu. Mengapa? Beberapa versi mengatakan Athena marah karena kesucian kuilnya ternodai. Namun versi lain melihatnya sebagai simbol kerasnya hukum para dewa. Kisah ini menunjukkan bahwa bahkan Dewi Kebijaksanaan pun memiliki sisi yang sulit dipahami manusia. Athena bukan dewi penuh belas kasih. Ia adalah keadilan yang dingin. Waktu bergerak, kerajaan runtuh, Yunani ditaklukkan, Romawi jatuh, abad kegelapan datang, kuil Parthenon rusak, patung-patung dihancurkan. Namun nama Athena tetap bertahan. Ia berpindah dari altar ke buku. Dari kuil ke universitas. Ia menjadi simbol logika di era pencerahan. Ia menjadi lambang rasionalitas saat dunia keluar dari kegelapan. Di banyak gedung pengadilan Eropa dan Amerika, patung wanita dengan helm dan tombak berdiri megah. Itu adalah Athena. Ia menjadi simbol hukum dan keadilan. Burung hantunya menjadi lambang kebijaksanaan akademik. Universitas, akademi militer, dan lembaga filsafat menggunakan citranya. Athena tak lagi disembah sebagai dewi. Ia dihormati sebagai simbol.